Desa Giyanti adalah desa yang terletak di Wonosobo, Jawa Tengah, dan menjadi desa wisata yang menarik karena kekayaan budaya dan keindahan alamnya. Desa Giyanti dihiasi oleh keberagaman budaya yang melibatkan masyarakat yang hidup harmonis. Pengunjung dapat merasakan kehangatan sambutan tamu dari warga setempat yang dengan bangga menunjukkan warisan budaya mereka. Selain kekayaan budaya, Desa Giyanti juga menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan. Warga desa dengan gigih menjaga lingkungan sekitar mereka, melestarikan keindahan alam dan ekosistem yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari mereka. Meskipun beragam keyakinan dianut oleh masyarakat desa ini, toleransi dan rasa saling menghormati menjadi pondasi kuat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nama saya Ahnaf Kustanto. Kebetulan di sini sebagai Ketua Desa Wisata sekaligus Ketua Pokdarwis di sini. Secara geografis kita termasuk dekat dengan jantung kota, itu kurang lebih 8 km dari pusat kota. Dusun ini dinamakan Dusun Giyanti, Desa Kadipaten, Kecamatan Selomorto, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Kemudian untuk desa wisata sendiri ini terbentuk mulai tahun 98 sebagai desa wisata. Kemudian nama dari Giyanti itu terbentuk di tahun 1755. Untuk jumlah penduduk kurang lebih 1.300 atau 300 kakak. Untuk mata pencarian itu kebanyakan bertani, kemudian ada buruh bangunan. Jadi untuk ASN-nya mungkin hanya 0,2% ya dari jumlah penduduk yang ada. Kemudian yang lainnya swasta dan wira swasta. Sebelum jadi desa wisata, di sini sebagai dusun yang biasa saja sebetulnya, dusun yang lebih mengedepankan tradisi dan budaya yang ada di sini. Jadi pelestari budaya yang ada di sini. Sebetulnya predikat sebagai desa wisata itu justru munculnya dari wisatawan atau dari agen biro. Jadi bukan kita mendaftarkan diri menjadi desa wisata, tapi karena memang desa wisata Giyanti ini cukup menarik dibanding dengan desa-desa yang lain ataupun dusun-dusun yang lain. Jadi ada tradisi yang ada di sini, makanya justru para wisatawan itu memberikan predikat kita sebagai desa wisata. Sebelum desa wisata tidak seperti saat ini semuanya berbondong-bondong menjadi desa wisata. Jadi waktu itu masih cukup langka. Mungkin di Jawa Tengah hanya ada 2 desa wisata, salah satunya desa wisata Giyanti ini. Paket wisata kita cukup banyak karena kebetulan di desa itu kan banyak sekali hal-hal yang bisa kita jual, setiap jengkal tanahnya bisa kita jual. Jadi untuk paket wisata kita seperti kemarin teman-teman datang, kita ada yang namanya ritual penyambutan tamu dengan pasukan bergodo, prajurit Mataram membawa tombak komplit dengan pakaian komplit. Itu sudah menjadi atraksi wisata sendiri. Kemudian di sini ada welcome dance, yang namanya welcome dance. Di sini kita menunjukkan perform tarian tradisional yang asli lahir dari dusun ini. Jadi ini benar-benar natural banget di sini karena apa yang kita suguhkan benar-benar pure dari kegiatan yang ada di desa ini. Kalau rekor terbanyak kurang lebih 5.000-6.000 itu kalau kita ada event gelaran rakanan setiap bulan Suro. Itu pengunjungnya bludak, itu rata-rata. Kalau yang event rakanan kita satu hari aja paling tidak pengunjungnya sudah 5-6.000. Itu rekor tertinggi. Biasanya kesan. Begitu ada orang menginap di sini, nanti komunikasi dengan induk semang itu bisa berjalan sampai 1 atau 2 tahun kemudian. Itu mereka masih komunikasi karena mungkin ada kesan yang mendalam. Kadang ada teman-teman kita yang dari kota biasanya tidak pernah makan bareng dengan keluarga. Di situ tidak pernah ada komunikasi dengan keluarga. Tiba-tiba di sini dianggap seperti anak sendiri sama induk semang, maka secara tidak langsung mereka merasa punya keluarga di dusun ini. Begitu. Kemudian harapan kita dengan semakin adanya tamu yang datang berkunjung atau wisatawan berkunjung ke sini, harapan kita tradisi dan budaya di sini akan semakin lestari. Jadi akan semakin terjaga karena tradisi yang ada di sini yang tadinya mau punah, begitu ada wisatawan datang maka secara tidak langsung akan kita angkat terus. Harapan kita tradisi dan budaya akan semakin lestari di desa wisata budaya ini. Begitu, terima kasih. Topeng Lengger adalah salah satu kejadian topeng yang hanya dilakukan di Wonosobo.
Salah satu keunikan dari tari Lengger adalah pemakaiannya topeng Lengger ketika seorang penari laki-laki memakai topeng setelah sepertiga tarian. Kerajinan topeng Lengger adalah warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu sosok yang sangat berperan dalam menjaga dan meneruskan tradisi ini adalah Bapak Kuat Murgiono. Saya Pak Kuat, ya pengrajin Giyanti, ya pengrajin topeng dari Giyanti. Ini kerajinan, terutama kerajinan topeng dari kayu, terus kuda kepang dari bambu. Kurang lebih tahun 80-an ya, tahun 80 udah jalan. Oh, itu buat nari Lengger, nari Lenggeran. Kalau di Wonosobo itu banyak, hampir udah mutlak gitu, udah mayoritas itu kerajinan kesenian ini Lengger, jaran kepang itu. Topeng Lengger menonjol sebagai salah satu bentuk seni pertunjukan yang eksklusif dilakukan di Wonosobo. Dalam konteks tarian Lengger, penampilan topeng menjadi elemen penting yang menambahkan keindahan dan daya tariknya. Bapak Dwi Panyoto sebagai salah satu tokoh yang turut menyumbangkan warisannya dalam seni tari ini telah menjadi pilar dalam pengajaran tarian Lengger. Oke, perkenalkan, nama saya Dwi Pranyoto. Biasanya teman-teman di luar lebih fair, lebih family memanggil saya Kang. Jadi panggil aja Kang Dwi. Aktivitas saya sehari-hari murni seorang seniman. Asli lahir di Dusun Giyanti, di Desa Wisata Giyanti. Kemudian keseharian selain sebagai seorang seniman menjadi tumpuan untuk anak-anak bertanya tentang seni dan budaya. Oke, kalau di Desa Wisata Giyanti sendiri itu sebetulnya banyak lahir dan tumbuh kesenian, tapi khususnya di Wonosobo yang paling berkembang itu kan topeng Lengger. Jadi satu kesenian yang paling berkembang, yang paling mengakar, paling banyak diminati itu adalah topeng Lengger, itu yang memang benar-benar asli khas Wonosobo. Dan di Giyanti ini topeng Lengger sudah lahir sejak sebelum 1932 itu sudah ada. Jadi diperkirakan itu bareng dengan berdirinya Dusun Giyanti tahun 1755. Makanya yang paling kami tonjolkan untuk para wisatawan atau teman-teman yang berkunjung di Giyanti adalah tari topeng Lengger itu sendiri. Yang di kabupaten lain nggak ada. Kalau di Dusun Giyanti, Desa Wisata Giyanti ini menganut keberagaman. Kalau dari segi budaya, itu selain dari latar belakang kesenian yang berbagai macam, ada juga dari latar belakang agama yang berbeda. Ada Muslim, ada Nasrani, kemudian dari latar belakang mata pencaharian yang berbeda juga, yaitu ada yang seniman, ada yang PNS, ada yang buruh tani. Jadi paling banyak di Giyanti ini petani sama buruh tani. Tapi kami satukan dengan keberagaman dalam berbudaya, terutama dalam hidup bermasyarakat. Budaya di Giyanti itu kan beraneka ragam. Keseniannya beraneka ragam, latar belakang pekerjaan penduduknya, warganya itu beraneka ragam. Keyakinan kami itu berbeda-beda menurut agama dan kepercayaan kami sendiri. Kalau teman-teman bisa memetik dari semua itu, jadikan suatu perbedaan adalah suatu kerukunan dan keindahan. Jangan jadikan suatu perbedaan untuk sebuah perpecahan. Kita akan menjadi indah ketika kita beraneka ragam. Dan kita nggak akan terlihat indah ketika kita cuman satu. Jadi sekali lagi, keanekaragaman, perbedaan adalah suatu keindahan. Jadikan perbedaan itu sebagai persatuan.
Tabrak-tabrak masuk, rapper kampung tabrak masuk. Meski jauh jarak pandang, coba sedikit mengamuk. Kuciptakan lirik dan beat, secepat kilat tapi tak sempit. Berdiri tegar walaupun sulit, tak mampu bersaing silakan pamit.